Gue kedatangan tamu spesial juga, streamer terbesar Mole, ya, nomor 1 di Indonesia. Jordan Lendi. Apa kabar Jo? Apa kabar Jo? Apa kabar? Jadi gue sama Jo ini, sebenarnya gue udah tahu si Jo ini udah dari lama. Gua lebih lama masih tahu lu. Gua tuh justru tahu lu tuh dari bener-bener lu masih di Coconut. Oh dari belum ada Mole. Oh ya belum ada Mole ya dulu iya, ya. masih ya diceritain dia juga lah. Iya, jadi gue ketemu sama si Jo ini kemarin waktu di event Mole. Event Mole. Nah itu pas pertama kali ya, gue mau nyapa dia, gue mau nyapa kayak dia lagi ngobrol sama gue, datang kan, set, assalamualaikum, terus semua orang diem anjing, kayak nggak ada yang nyapa gue. Oh iya lu ngomong gitu? Iya gue masuk sih, terus kayak anjing semua orang tuh kayak terus yang nyapa tuh kru-krunya assalamualaikum. Oke. Gue cuma anjing mau duduk mana ya, bingung banget cok. Yeah. Di situ ada siapa gue duduk sendiri dah. Akhirnya ada satu pria Cina datengin gue. Si Jo ini dateng, set muncul. Ngomong apa sih, gue lupa ya. Aku juga lupa. Iya pokoknya dia nyapa gue lah. Nyapa aja. Dia nyapa terus kayak, wih Jo, gue tahu lu gitu-gitu. Asli kita ngobrol di situ. Iya. Jadi sebenarnya di podcast ini kita pengen ngomong santai-santai aja sih. Gue pengen mengetahui si Jo ini sebenarnya orangnya seperti apa sih, sampai bisa sesukses ini, gimana ini ya apa namanya kiat-kiatnya tuh gimana ya gitu segala macam. Soalnya gara-gara dari sekian banyak mole-mole gitu, gue pengen tahu banyak orang mole itu kan banyak kreatornya ya. Yeah. Tapi semuanya rata sukses semua loh. Ya banyak yang maksudnya kayak berhasil, tapi ada juga yang gagal lah pasti. Jadi gimana Jo? Gue pengen nanya kesibukan lu sekarang sehari-hari kayak gimana John? Kesibukan sehari-hari? Kita minum dulu kali. Oke, cheers dulu bro. Cheers dulu deh. Sekarang gue sih lagi nyantai aja sih. Lagi apa ya ibaratnya menikmati hari-hari lah. Hari-hari ya? Iya, karena kan gue baru punya anak hitungannya. Berapa Baru tahun? 2 tahun setengah. Oh 2 tahun, oke. Jadi masih toddler bahasanya gitu loh. Jadi kayak setiap harinya itu pasti ada aja yang baru. Jadi gini John, sebenarnya gue pengen nanya sih, sebenarnya dulu lu backgroundnya tuh apa sih John? Sekolah SMA lah, biasa SMA Saverius. Sekolah biasa, habis itu gue ke Bandung kuliah. Bandung juga biasa ambil manajemen. Ya kuliah-kuliah kalau misalnya jurusan nggak tahu mau apa kan. Sama kayak gue itu. Lu apa kuliah? Sama manajemen. Terus gak lulus lagi. Lu semester berapa cabut? 6. Oh, gue lebih lama. Gue semester 7. Lu semester 7? Anjing, tanggung banget, Cok. Tanggung. Tapi kan gue alasannya kuat. Oke, apa? Ya kalau gue alasannya karena gue mau masuk EVOS. Oh, di situ lu udah mau jadi pro player? Udah mau jadi pro player. Oke, ini gue nggak tahu ya. Si Jo ini dulunya sebenarnya lu pro player berarti? Pro player kan? Dulu, jadi yaudah gue kuliah di Bandung. Boleh. Kuliah biasa, ketemulah teman lu yang bangsat itu juga ya kan. Kuliah biasa, sekolah. Sampai akhirnya tuh 2000, gue lupa lah. Pokoknya ML baru keluar. Oke. Itu sekitar 2017 kayaknya ya. Semester kita semester 4, semester 3 ya. Udah, gue main Instagram, terus muncul kayak iklan MOBA. Oke. Gue liat kayak, tapi MOBA-nya di HP, apaan nih? Kan gue main Dota kan? Gue coba download, anjing, gampang banget gitu kan. Gue udah gampang burik lagi. Gue udah di-endorse gede banget. Dulu. Sekarang udah bagus. Bagus sekarang. Collab-nya aja sama Naruto, bro. Anjing, itulah bro kan maksudnya progres kan. Dulu Naruto ludahin kayak gitu. Iya, ludahin. Makanya kayak apalagi dulu tuh lebih parahnya tuh Zilong tuh. Lu tau Zilong gak? Tahu, itu hero gua. Bisa ditusuk turret oleh dia. Dulu tuh bisa di skill 2 turret tuh. Oh bisa? Bisa dulu. Bisa skill 2? Dulu tuh bisa di skill turretnya. Anjing sakit banget dong. Jadi kayak skip gitu loh, nge-skip gitu kan. Nah makanya dulu tuh kocak lah. Main. Gampang gitu kan. Udah main lumayan lama, naik rank tapi abis itu libur. Akhirnya nggak tahu kenapa gue tuh main lagi. Itu season 1 gue main. Season 4 Mobile Legends baru gue main lagi. Jadi kayak sekitar udah satu season tuh kan 90 hari ya. 3 bulan, 9, hampir 6 bulanan lah. Baru gue main lagi. Entah kenapa gue tuh kayak kompe mainnya. Jadi bener serius banget lo mainnya. Serius, karena ternyata pas gue main udah kayak semuanya jadi lebih oke. Terus gue tuh emang maksudnya dari dulu main Dota terus kan. Mau main Dota kan gak ada device. Harus ke warnet kan, mager. Yaudah main itu jadinya. Main terus gue ngeliat YouTube. Muncul lah, kayaknya memang algoritma ya.
muncul emang udah ada turnamennya. Nah, pertama booming terus kayak gampang buat lu kan itu sebenarnya. Kayak buat semua orang gampang ya kalau yang udah ada basic mobile ya. Gitu. Nah, lu putus kuliah gara-gara lu mau masuk tim. Jadi gue udah main terus. Gue push top globalnya. Itu push top global tuh sampai goblok tuh. Jadi kayak bener-bener nge-push banget. Gue tidur cuma di kampus. Anjing. Pasti dikira orang freak kan? Udah fix orang freak kan? Jadi bener-bener gue nge-push. Kan mereka semua gak ada yang main kan? Masih belum kayak sekarang booming, lah. Jadi gue main sampai jam 6 pagi. Kelas jam 7 tuh tempat gue tidur. Jadi gue tidur jam 7 di kelas udah kayak belakang tidur kan. Break, main lagi. Jadi kayak gue kemana-mana tuh bawa HP main terus gitu loh. Udah main, masuk top global. Akhirnya udah kenal banyak top player gitu loh. Dari situ mulai diajakin. Oh, gitu. Jadi kayak dulu tuh kan belum segede sekarang. Dan dulu sekarang itu kan udah banyak banget penjoki isinya top global kan. Dulu tuh real semua. Jadi kayak ibaratnya lu gampang lah kalau mau bikin tim nyari player gitu loh. Udah dari situ diajakin lah kayak pertama kali tim gue BTR. Tahu gue. BTR itu MPL Season 1. Tapi di situ gue masih sambil kuliah. Ya karena gue masih nggak tahu kan ini tuh kayak bakal gimana gitu ke depannya kan. Iya, cuman itu tim latihannya kan gila anjing. Nggak, lu bisa ambil kayak gitu. Maksudnya lu jadi talent di situ. Kalau latihan di tim itu bener-bener harus ada GH-nya. Terus kayak lu latihan satu hari itu berapa jam gitu? Kalau dulu belum ada GH. Dulu gaji aja masih 2 juta. Per bulan? Per bulan. Cuman cari nama gitu ya? 2 juta iya, cuma bener kayak udah yang penting gaji gitu loh. Terus kayak misalnya gue kan di Bandung, turnamen, bayar kereta segala macam habis anjing. Itu bayar sendiri? Bayar sendiri ya. Namanya entot. Ya namanya dulu kan. Dulu tai banget. Tapi gue ngerti sih. Karena modalnya. Dulu tuh ibaratnya e-sports aja orang masih awam di Indo kan. Iya bener. Walaupun udah ada Dota segala macam loh. Jadi kayak 2 juta tuh udah kayak lumayan. Iya lumayan. Apalagi hal yang suka kan main gitu. Hal yang gue suka dan kita anak kampus gitu loh. Dan gue juga bukan dari background yang sebulan 5 juta gitu. Maksudnya kayak gue juga nyicil gitu buat HP kan. Udah habis itu season 1 kelar, gue masih kuliah. Tiba-tiba diajakin lah pokoknya singkat cerita ditawarin ke EVOS. Nah, momen gue masuk EVOS itu tuh juga lagi rame-ramenya platform streaming. Lu tau Nimo gak? Tahu. Nah, Nimo baru masuk. Itu kayak ibarat kalau dianalogiin Nimo pesawat super gede bawa duit tuh. Duitnya gila. Gue tahu duitnya gila banget. Nimo dulu sempat booming entot. Iya. Jadi emang ada Nimo, terus juga gue ditawarin ke EVOS. Jadi maksudnya kayak jelas lah. Gue tuh mungkin kayak bisa kasih gambaran kayak revenue gue berapa gitu-gitu. Jadi itu yang bikin nah, sama satu lagi, udah mulai GH. Jadi emang GH-nya harus Jakarta, gue kuliahnya di Unpar kan, Bandung kan. Udah nggak possible sih kayak gue mau bolak-balik terus ke itu. Terus gue tuh udah nggak bisa cuti. Udah ambil semester 7-nya gitu kan. Gue pikir kayak anjing, gue lulus juga nggak tahu kan mau ngapain. Sampai semester 7 nih. Cuma masih kayak income udah jelas nih. Kalau gue skip ini, gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak yakin banget gue bisa dapet chance itu lagi sih. Gitu loh. Yaudah, gue bener-bener cabut kuliah, kasih tahu Bonyok juga Bonyok tuh nggak ada ngomong apa-apa tuh? Kalau gue tuh dulu, pokoknya dari gue awal main game, itu gue nggak pernah kasih tahu mereka. Jadi mereka nggak pernah tahu juga gue emang lagi fokus di sini. Taunya itu pas gue emang udah masuk EVOS. Jadi gue kasih tahu kan, gue mau cabut kuliah karena ya gue ceritain lah, ada game, terus gue masuk tim, ini tim gede. Gue pakai analogi gitu loh. Terus gue langsung kasih tahu gaji gue segini, udah fix pasti dapat segini. Jadi sebelum mereka ngomong apa-apa, gue udah kasih tahu nih semuanya nih. Nih, bawa nih duit segambreng nih entot. Gue udah siapin proposal gitu loh. Udah siapin proposal. Mungkin kalau awal-awal banget masih nggak jelas ya mungkin kayak gitu ya. Kayak, mungkin. Ngapain gitu loh. Jadi kayak gue tuh udah siapin proposal. Jadi mereka langsung gitu. Ya udah cabut. Kayak EVOS. Sudah dari situlah mulainya. Lagi UTS, gue terakhir UTS udah gak belajar kan. Cuma gue datang tuh masih galau kayak, aduh gue lanjut gak ya. UTS masuk gue liat soal, anjing gak ngerti apa-apa. Gue tutup, gue keluar, udah dari situ gue gak balik lagi ke kampus. Udah gak balik lagi gue. Itu terakhir itu. Semenjak itu berarti lu ke EVOS, terus lomba
lomba, maksudnya udah MPL kan. MPL dan di situ gue juga udah mulai nge-YouTube, udah mulai kayak live juga udah ada tanggung jawab kan per bulan berapa jam gitu. Jadi ya udah dari situ. Tahun berapa itu berarti, John? Itu 2018. 2018. Anjing. 2018 atau 2019 pokoknya. 3 tahun setengah kan berarti kalau semester 7 itu kan. Apa John, kayak sekarang yang udah semenjak EVOS itu pencapaian lu apa aja emang? Pencapaian di prestasi. Iya, prestasi. Gue gak pernah juara sih anjing. Gue tuh salah satu ya yang terkenalnya tuh karena gobloknya. Enggak. Orang main goblok, banyak bisa orang main goblok, tapi orang goblok tapi lu masih lu punya skill lah. Iya, sempat jago. Iya, sempat jago. Berarti kan ada daya jualnya dong. Apa tuh? Mungkin karena bacot ya. Jadi kayak gue ngerasa ya salah satu power gue ya bacot. Karena gue emang dari awal udah streaming kan. Dan maksudnya kayak mereka banyak tahu gue dari streaming gitu loh. Dari bacot terus ya gue dulu jago banget. Dulu tuh terkenal tuh gue kan mid kan. Oh, main player, oke. Mage mainnya tuh pokoknya gue dulu top global Kagura. Lemon gue bantai dulu. Bantai Lemon. Enggak lah. Gara-gara dia gue gak pernah juara anjing. Oh, iya. Jadi kayak dia salah satu gue duanya gitu loh. Lemon. Terus mainnya kayak Lancelot. Gusion gue paling terkenal tuh. Emang main mid itu assassin? Loh, dulu mid by one anjing. Gusion mid dulu Gusion by one sama Lance. Seru banget dulu. Dulu tuh bener-bener mid laner tuh by one kayak Dota gitu. Kira Lancelot tuh cuma bisa ngutan. Ya. Terus udah punya item baru bisa perang. Dulu sekarang. Dulu Lancelot itu level 4 udah bisa bantai-bantai. Sesakit itu dulu. Oke. OP banget. Pasti ban and pick dulu tuh. Jadi kayak emang lu mid nih. Lu mid kan clear 2 wave kan udah pasti level 4. Udah level 4 tuh item lu baru kayak jadi dikit, baru jadi kayak pecahan-pecahannya doang. Lu udah bisa rotasi terus. Cari kill langsung. Squad itu. Kan maksudnya kayak pick Lancelot mid udah pasti dikatain ngentot. Iya, kalau sekarang kan jungler kan sekarang. Iya, jungler. Ya, dulu gak ada jungler. Dulu tuh mid laner tuh kayak jungler. Jadi mid laner tuh pasti dapat buff dulu. Oke, sekarang menurut lu kalau misalkan Mole nih ya, secara garis besar kayak Mole lebih seru zaman dulu atau sekarang? Sebenarnya kalau dari segi team fight sekarang kayak maksudnya team fight yang benar-benar kompleks ya. Iya. Karena kalau dulu tuh benar-benar pure mekanik. Lu nggak butuh makro banget. Oke. Jadi kayak dulu tuh mid, kalau midnya jago banget. Udah terlalu owning gitu. Itu tuh bantai-bantai pasti. Jadi kayak lu main kayak main MM, gak pusing dong, maksudnya lu butuh item. Tapi si mid laner musuh udah kayak gini mau ngapain gitu loh. Iya. Gitu. Berarti midnya harus bener-bener pusat dari semuanya dong, rotasi segala macam. Iya, dulu kayak gitu. Oh, lu main mid dulu ya? Dulu mid, cuma pas gua main pun dia kayak berubahnya lumayan cepet lah. Dari yang gua tadinya by one, tiba-tiba metanya ditemenin tank 1. Oh iya. Terus habis itu jadi meta hyper carry yang mid ditemenin tank 2. 1-3-1 gitu loh. Oh iya. Gitu. Jadi kayak metanya cepet lah berubahnya, shiftingnya. Nah ya mungkin mapnya kecil, terus hero masih dikit waktu itu kan, jadi kayak gampang di adjustnya gitu. Tapi kalau misalkan pro player gitu, sebenarnya ada duitnya nggak sih? Pro player? Ini nanya lebih dalam nih. Ya, kalau pro player sekarang kalau tergantung sih, maksudnya kayak ada duitnya. Zaman lu kan 2 juta tuh, ya, tuh. Zaman sekarang, gue kasih tau minimumnya aja yang terakhir yang gue inget ya. Terakhir gue inget tuh minimum 8 juta gaji per bulan. Itu orang fresh banget tuh? Itu MPL. MPL 8 juta? MPL 8 juta. Jadi kayak emang dari MPL udah netapin minimumnya. Oh. Gitu. Gini. Cuman banyak orang ini nggak tahu rasio mau, tinggal dikat aja sih. Emang slot MPL tuh bayar. Oh, ini gak usah dikat juga apa-apa. Emang udah rasio umum nih? Iyalah. Oh iya. Iya. Emang dibahas kayak gue podcastnya pernah bahas. Iya, ini seru banget nih. Nggak gini. Maksudnya satu kali MPL itu berapa tim? Sekarang 9 tim. Sekarang 9 tim. Oke, satu timnya itu berarti kalau misalkan gua nggak, kalau di Dota kan lu harus ikut Dream League segala macam, lu ngumpulin poin buat dapat masuk ke TI gitu misalnya. Iya, qualifier gitu. Kalau misalkan ini lu tanpa ngumpulin poin tapi lu bisa bayar, bisa? Bisa. Tapi ada kualifikasi lain-lainnya. Jadi nggak cuma sekedar lu punya duit, lu bisa dapat slot MPL, nggak. Banyak requirements-nya yang emang harus dipenuhi gitu loh. Oke, kalau misalkan
segi biaya deh. Berapa? Iya. Terakhir 2,5 juta ya USD. Anjing. Ngentot. Belum tentu menang lagi. Kontol. 2,5 USD itu berarti anjing 340 M kali ya, 340 M-an. Ya kalau buat kunglu nggak tahu duitnya buat apa ya murah lah mungkin. Iya. Makanya banyak sebenarnya mau beli. Cuma nggak semuanya bisa. Jadi lu beli slot sampai MPL mati baru. Maksudnya kayak slot itu pun bisa dijual kan. Contoh tuh kayak RBL, bukan RBL. Gue lupa lagi siapa yang jual slot tuh. Ada satu tim yang jual slot. Ya tergantung lu bisa jual lebih mahal. Enggak, maksudnya jual slot ini, slot dia dipakai sama orang lain gitu. Slot dia misalnya kayak tim lu nih beli slot MPL, udah nggak mau lagi tapi lu di MPL lu jual ke gua beli ke lu. Oh bisa diganti tuh switch. Bisa. Dan dulu tuh pas pertama kali buka 1 juta. Kalau misalnya ternyata pas lu jual 1.600.000, lumayan kan 100 Iya juga. anjing. Wah anjing bisnis banget ngentot. Gitu, bisnis. Ikut cuman kayak mulai ini soalnya menurut gua di Indonesia tuh nggak bisa tergantikan. ML tuh makanya kayak kalau orang ada bilang, menurut lu kapan ML bakal mati? Biasanya selalu nanya gitu kalau orang yang nggak ngikutin banget kan. Susah menurut gua, soalnya udah bukan lagi kayak ngomongin game. Kalau dulu tuh kita bahasnya game gitu loh, kayak game baru viral, kita bahas kayak kapan dia mati. Kalau sekarang tuh ML tuh udah jadi kayak cult-nya gitu loh. Culture-nya. Iya, culture-nya. Anjing Indo itu cuman, gue liat Indo itu cuma kalah sama Filipin kan. Gak, gue nontonin. Selalu Indo sama Filipin gitu. Bener. Maksudnya Indo tuh jago, selalu di final gitu loh. Maksudnya orang-orang kita tuh jago banget ML di Indo, sumpah. Pindah-pindah ke Mole ya, Seper aja jadi coach. Coach ini Mole ya. Siapa Seper. Rescue. Iya. Ya kan? Semua ex-player Dota. Udah, jangan Dota lagi. Dan cocok buat lifestyle Indo gitu. Iya. Yang maksudnya kayak nongkrong banget. Anjing, abang-abang Gojeknya jago ngentot. Iya. Gue dulu bilang mulai ini, mulai lah paling cuma setahun 2 tahun udahlah. Lu maksudnya kayak prediknya dulu segitu Iya. gitu ya. Setahun 2 tahun udahlah, anjing. Setelah 2 tahun makin gila ngentot. Gue wah anjing. Tiba-tiba kerja kan. Gue anjing, kemarin gue sama dia. Itu gue juga kaget sih. Gue bingung ngentot. Lu juga bingung ya? Lu yang ditawarin bingung ya? Iya, gue, Kak, yakin Kak? Gue bilang, iya Kak. Oh, iya. Terus nggak bingungnya itu komunitasnya. Pas gue datang, maksudnya orang-orangnya nggak gue kenal. Gue kan biasanya klub, kayak ya dunia malam gitu, MC. Terus ketemu sama orang-orang Mole. Gue bilang kayak anjing datang ke sini. Ngajak ngobrol siapa ya? Gue cuma mau datengin Sin, soalnya Sin pernah mabok sama gue di Tiger nih. Iya, cuma dia doang. Dia sering cabut. Terus kayak anjing ntar dulu deh, gue bilang dia nyamperin gitu loh. Maksud gue tau dia juga. Gue nanya juga nggak apa-apa kan? Boleh dong. Gue sebenarnya pengen juga kayak mau podcast lu. Boleh. Tapi apa yang ditanyain? Gue udah mager bikin podcast bro. Ini aja ruangan udah diganti. Iya makanya kan. Jadi sekalian aja lah kita ngobrol di sini aja kan. Kalau sekarang keseharian ngapain? Sehari gue lagi semenjak gue kasus lost job, hilang tuh gue setahun lah. Setahun bener gue nggak ada penghasilan ya entot. Nggak, gue ada job di cancel. Gara-gara itu? Penghina paus. Gue sampai buat tempat makan John. Sampai buat teman makan? Teman makan di Kemang. Oke. Set buat ratingnya 4,9, bagus kan? Bagus. Ratingnya jadi 3,1. Komennya apa? Dasar penista agama. Ngentot jadi 3,1 John. Komennya nggak sesuai dengan apa yang ada di Google ngentot. Nggak, kalau misalnya lu mau komen di tempat makan, komen tempat makan, nggak usah ke pribadi. Lu pernah kena kasus gak sih? Pernah kena kasus, nggak pernah sampai selu sih. Maksudnya kayak di ML-ML aja. Oh, cuman misalnya kayak salah ngomong atau apa. Apalagi kayak dulu kan baru-baru entah ada Star Syndrome lah atau apa gitu-gitu kan. Itu cuma ya nggak sampai Oh, gue crazy bro. Lu sih. Oh ngentot. Itu gue sampai ketakutan ngentot. Terus kayak serangan itu ya? Serangannya. Kayak mampus lu. Mati lu ketemu gue lu. Gue sampai gue mau nampil di Kambo. Gue ke airport kan. Set. Ngentot. Gue udah pakai masker gitu-gitu. Lu ke airport ngapain? Oh, mau ke Kamboja. Gue nampil. Oh iya. Kamboja. Sampai teman-teman gue di semua, weh anjing ini ada yang mukanya
timur aja langsung kayak, wah ngeliatin lu nih we. Kan gue parno ya, ngentot kayak gitu, digituin nih anjing. Bangsat ya. Gue bilang, lu jangan kayak gituin gue lah. Gue bilang, lu buat gue aman dong. Masa lu kayak bilang kayak, we ini orang nih, kayaknya ngeliatin lu nih. Kan gue lagi kondisi yang gak gue lagi. Kena banget sih iya, gitu ya. kontol, kena banget gue ngentot John. Gue kayak, anjing orang emang bener ngeliatin gue gak sih? Sekarang lu bener-bener udah yang hati-hati banget ya? Wah parah. Kayak lu kalau mau upload konten pasti lu pikir dulu. Ya emang lu gak hati-hati sekarang John? Kalau gue sih dari dulu. Dari dulu udah hati-hati kan? Makanya gue tuh suka mempertanyakan apa ya? Misalnya kayak ada orang upload konten kayak lu lah, contoh. Ya maksudnya kayak itu kan udah terjadi kan. Kayak misalnya lu upload konten gitu, kayak gue tuh suka mempertanyakan kayak apa ya yang dia pikirin sebelum dia upload gitu ya. Gitu loh. Maksudnya kayak apa nggak kepikiran worst case-nya. Gitu. Kalau gue tuh biasanya kayak gitu. Kayak apapun lah sih, ya gue podcast gitu kayak gue pikirin. Kalau kayak kemarin tuh kayak udah upload aja gitu. Iya, maksudnya kayak anjing gue kayak nggak tahu kesambet setan atau apa ya. Wah, apa ini gue manajer gue kayak lu kesambet setan ya dia bilang. Lu kok gila banget upload konten pause kayak gitu dia bilang. Gue bilang anjing. Gue bilang sorry deh, gue bilang. Tapi pas itu terjadi ketika udah viral atau kayak ada nggak maksudnya kayak pas upload langsung, oh gila lu ngapain kayak gitu? Udah 3 jam view-nya udah 1 juta. Oh iya. Iya. Di IG. Jadi plan lu ke depan gimana John? Lu mau still kayak lu jadi streamer? Atau lu mau emang punya tujuan lain yang cita-cita lu dari dulu apa deh? Cita-cita dari dulu. Iya. Cita-cita dari Kan dulu sih. maksudnya kan stream ini kan baru. Ya. Pasti kan lu punya kayak ntar gue gede mau jadi ini. Tiba-tiba jadi streamer. Dulu gede gue nggak tahu sih maksudnya kayak mau jadi apa ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu serius. Maksudnya kayak cita-cita impulsif doang yang kayak lu misalnya lagi nonton Tsubasa mau jadi main bola gitu. Oh. Ya kan pasti gitu lah. Sampai kuliah lu kayak gitu nggak mungkin lah. Iya. Nggak mungkin lah ngentot. Ya, lu kuliah manajemen mau jadi apa bangsat gitu kan? Manajerin orang lo. Sekarang lu punya karyawan juga banyak, Cok. Gara-gara kuliah manajemen lu. Dulu pas ambil manajemen juga pasti nggak tahu kan? Lu kita sama jurusannya. Bangke. Ya maksudnya kayak pas sampai kuliah pun gue nggak tahu. Bener-bener nggak tahu kayak. Aduh, apalagi gue tuh yang tipikal nggak terlalu suka berbaur gitu loh. Berbaur yang kayak bohong orang lu ekstrovert ngentot. Kagak. Lu ngajak ngomong orang nggak dikenal kayak gue gitu. Biar lu datengin. Berarti lu ekstrovert tuh. Gue sapa, maksudnya kayak karena gue tahu lu. Ya, tapi orang introvert nggak gitu loh. Loh, tapi gue tuh nggak pernah keluar rumah. Kayak si Lemon introvert. Nah, introvert dia. Iya, itu kan maksudnya kayak. Tapi kan introvert tuh bukan berarti nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong. Tapi maksudnya kalau kayak gue tuh ya gue nggak suka aja kayak misalnya nongkrong gitu-gitu. Gue kalau di luar ya, biasanya gue ketemu teman-teman gue yang kemarin itu selalu pas kerjaan. Kalau nggak akan ketemu. Kalau Sino kan, temenan, maksudnya kayak ada teman-teman gue juga. Tapi gue bukan tipikal yang ada kan maksudnya di kampus yang wah komunitas, organisasi, kayak ayo siapa yang mau daftar gitu. Kalau gue tuh kayak udah apa anjing ngapain gitu loh. Udah gak sih kayak teman lu dulu yang kayak ih ini orang gak jelas nih si John nih. Kayak main game doang. Terus tiba-tiba sekarang ada orang kontak lu lagi yang ada orang ngatain lu. Sekarang lu udah jadi streamer. Banyak gak orang kontak lu? Kalau ngontek sih enggak sih. Gak ada. Gak ada yang kayak Gak ada yang maksudnya kayak sampai kayak ada lah masih beberapa, cuma gak sampai hebat ya itu. Lu sekarang gini-gini. Tolong dong ini dong gitu ya ada. Cuma maksudnya gue juga gak ambil pusing kayak lu gini enggak. Maksudnya dulu pun orang gak banyak yang kayak sampai ngomongin gue ngapain sih lu anjing gitu. Teman-teman lah maksudnya kayak gue nih teman sama lu, ya orang-orang kayak lu ngomongin kayak gitu wajar kan. Nah ya paling kayak gitu-gitu doang. Jadi lu ngambil pusing ya orang ngomong gitu ya. Iya. Mindsetnya bener bro. Kayak ya udahlah gue nikmatin aja kan, santai aja. Terus kayak lu kan udah punya anak 2 tahun nih. Berarti nikahnya itu udah 2 tahun lalu. Nikahnya 2 tahun lalu, 3 tahun. 2 tahun lalu. 3 tahun lalu 2021, 4 tahun. Nah, lu kan lagi gede-gedenya tuh. Iya. Godaannya banyak dong. Oh. Mukanya udah anjing.
Mukanya udah anjing banget. Kok bisa sih lu setia sama satu cewek? Sebenarnya kalau gue itu kan dulu ya pasti ada berantem lah. Maksudnya kayak LDR. Ini dari mana? Berarti 8 tahun tuh dari lu zaman apa nih? Dari gue masuk kuliah, terus semester 3 atau semester 2 gitu loh. Udah pacaran? Iya, pacaran gitu loh. Baru sampai ya nikah ya udah 7 tahun 8 tahun kan. Ya maksudnya kayak ada lah, maksudnya berantem. Apalagi kayak gue LDR gitu kan, gue di Jakarta, dia di Bandung gitu. Ya tapi berantemnya masih sebatas yang wajar lah. Belum sampai yang kayak putus gitu, enggak ada. Dia ngerti kerjaan lu ya berarti. Ngerti kerjaan gue, terus gue juga maksudnya enggak yang sampai aneh-aneh juga gitu loh. Paling ya minum, tiba hilang gitu doang. Gitu-gitu doang biasa. Nah untungnya gue juga nggak tahu ya, maksudnya bukannya ya maksudnya ada lah momen dimana belanja gitu, belanja beli barang-barang kan, apalagi kayak gue dulu maksudnya bukan yang beneran yang bukan punya duit gitu loh, kayak gue aja maksudnya mau main kan, kalau mau main device enak, pengennya enak dong. Gue tuh dulu pengennya iPad mini. Nah gue tuh ya sorry ya kalau misalnya nyokap gue sampai nonton ya gue tuh kayak ibaratnya kayak mengelabuhi dia gitu loh. Gue bilang, boleh nggak gue minjem duit lu? Gue mau beli iPad. Oke. Butuh presentasi gitu kan. Presentasi? Buat gue main. Karena gue udah mau fokus gitu. Tapi gue minjem, jadi kayak gue inget banget dulu jajan gue tuh sebulan 1,5 juta. Maksudnya buat semuanya itu tuh. All in tuh? All in. 50 kan berarti sehari kan. Iya. Ya gitu, 1,5 juta atau 1,5 juta atau berapa gitu. Pokoknya ya segitu, jadi kayak dipotong. Jadi kayak makan tuh bener-bener yang irit banget. Ya makan berarti 40.000 per hari. Bandung bisa lah. Oh Bandung bisa, untungnya Bandung. Bisa lah, Bandung. Makanya Bandung di dekat-dekat kampus gue banyak warteg kan. Kayak nasi, setelan gue tuh nasi, toge, dadar, tuh kayak 8.000. Gak tau sampai sekarang dapat nggak. Dulu enak banget anjing. Kalau dimakan sama si John udah naik berarti harganya. Lu kan nontonin dia. Lu nontonin, dia bilang rumahnya gila. Wah, tuh. Bocot. Enggak, waktu di podcast yang gue tontonin podcast. Oh pas gue bikin podcast. Oh. Mau tanya apa, Kong? Ada nggak? Yang apa yang lu pengen tanya? Kau bilang ada satu segmen yang ngomong segmen. Di sini. Oh iya, sama Serang. Iya. Oh iya, lu ngobrol sama dia 10 menit. Iya. Nah, Closing ya? Masuk, gentot. Masuk. Wukong. Iya, Lama asli lu siapa sih? Homely. Siapa? Homely. Homely. Asli emang Jakarta berarti? Oh iya, Jakarta lah ya. Kelapa Gading? Apa oh Jakarta Barat? Iya, Terus kenal si dia dari mana? dari Discord. Game juga, game. Gara-gara main Dota? Oh iya, ada juga. Oh, berarti awalnya benar-benar nggak kenal? Enggak, belum. Oke, terus benar-benar lu bisa masuk, lu kan maksudnya kayak orang baru tahu lu. Iya. Kalau gua jujur dari maraton. Iya. Kalau sebelumnya dari mana? Banyaknya orang tahu. Dari WS ya? Dari kalau misalnya kayak live konten. Oh. Berarti kalau misalnya ngomongin orang-orang yang ngomongin orang-orang yang konten atau orang-orang yang pasti kayak punya masa lah. Hah? Gitu. WS orang pertama. Oh iya. Orang pertama. Terus maksudnya kayak kan kalau biasa kalau teman main kan mabar Discord doang. Iya. Kalau maksudnya kayak lu bisa ikut ke dia tuh gimana ceritanya? Oh, waktu itu dikasih job sama dia. Ada kasih job. Ya udah ikut dia. Tapi maksudnya kayak sebelum ngasih job sampai bisa ngasih job tuh emang udah bener-bener mainnya tuh intens ya. Maksudnya kayak sering. Udah kayak temen banget gitu. Sorry. Terus baru dikasih job. Iya. Kasih jawaban. Job pertama nih berarti. Itu job pertama tuh dari dia. Ya udah. Ikut aja. Jawaban? Kameramen sih. Oh. Sebagai kameramen. Bantuin gua nih buat videographer gitu. Iya, seperti itu. Oke, itu jobnya ngapain tuh? Ingat gak lo? Ikut dia doang sih. Ya udah dia ngapain dia nanti dia peragain. Rekam doang. Program doang. Udah itu doang. Tapi lu ada basic? Maksudnya kayak gitu atau bener-bener kayak lu kasih tau? Pertama kali sih. Nggak tahu juga mau ngapain gitu ya? Iya, pertama kali juga di situ dari dia. Oh. Udah ikutin aja arahan dia juga. Ya udah ikutin arahan dia doang. Tapi lu maksudnya
Ya gue pengen tahu kan, maksudnya orang Boleh. banyak mungkin orang pengen tahu juga loh. Boleh kulik, Cok. Ada nggak yang pernah ngulik dia? Kalau misalnya lu bisa ngomong 10 menit sama dia, lancar banget ngobrolnya, gokil anjing. Nah, maksudnya kayak ada nggak yang pernah ngobrol sama lu? Beneran? Kayak podcast gitu loh? Nggak ada. Nggak ada? Lu open nggak tapi? Open aja sih. Open aja kan sebenarnya kan. Ya kalau misalnya dari dia emang nggak open ya nggak enak dong. Bisa. Bener. Cuma sih kayak lu basicnya tadi ngapain? Maksudnya sebelum ketemu Di rumah doang, main game udah. main game doang? 34 tahun, John. Hah? Di rumah Tinggal doang. di rumah doang. Serius? Nggak pernah keluar rumah. Nggak tahu dunia luar. Tapi dari dulu main Dota? Iya. Selalu Dota? Dota 1 sih dulu. Dota 1, zaman-zaman berarti Nusa gitu-gitu ya? Iya. Republik ya? Free, Nusa, Public. Nah, Baru Dota 2, lanjut Dota 2? dulu sempat main Dota 2 tuh gara-gara ada event. Ya udah gue mainin. Terus setelah nggak ada event, gue pindah lagi ke Dota 1. Berarti Dota 2-nya belum yang sampai serame itu juga pada saat itu ya? Iya. Kalau tahun 2012 tuh gue main situ. Dota 2. Ya tapi lu itu kayaknya berarti dari Dota 1 pun udah yang sepuh-sepuhnya banget ya? Enggak lah. Iya. Iyalah, maksudnya umur-umur selu tuh dulu gue pun juga main. Iya. Banyak yang kata atas gue tuh yang umur-umur selu, yang kayak udah yang anjing gitu kayak kalau lagi main LAN ya kan di warnet, pengennya setim sama dia gitu kan. Oke, jadi gitu aja video gue sama Jonathan Liandi. Sorry banget karena mic-nya mati ya. Tadi ada problem, tapi cuma closing doang. Udah, thank you banget yang udah nonton. Thank you banget Jonathan Liandi yang udah datang di podcast gue atas waktunya. Nanti kita see di next podcast ya. Bye. Thank you.